Oke Pak. Sip, cocok lolo Pak. Cocok terungkuk ya Pak. Bisa. Lah. On deh, mantap, mantap, mantap. Guys, selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Ali Pijat Kota Padang yang beralamat Jalan Ampang Karangganting depan Bimbel Afra Course. Bagi yang berminat silakan hubungi 0813 7406 354. Siap melayani segala macam keluhan seperti masuk angin, kesileo, saraf kejepit, dan stroke, serta penyakit lainnya, patah tulang, kesileo, masuk angin, dan migrain ya, sakit kepala, dan saraf kejepit dan lain-lainnya. Jadi intinya pemijatan ini perlu kita lakukan untuk seminggu atau 2 minggu sekali ya, kita lakukan agar tubuh kita selalu sehat dan selalu segar, fresh, dan lebih lebih relax ya. Jadi guys, ini kita bantu ya untuk buang angin, karena bapak ini sering begadang malam. Jadi kita benahi angin yang ada di bagian ya. Di sini kita lakukan buang angin ya. Jadi sementara ini angin masih berjalan, kita lanjutkan pemijatan di bagian kaki ya. Jadi kaki ini adalah sumber tumpuan beban yang kita emban setiap hari ya, karena di bagian kaki ini banyak sekali saraf-saraf yang yang kurang aktif atau darah yang bergumpal di sini, itu akan menyebabkan kaki itu sering lepas ya. Istilahnya kalau bahasa Minang kapocong gitu. Jadi ini kaki ini fondasi ya, fondasi tempat kokohnya suatu bangunan yang yang dibangun untuk menahan beban ya. Jadi perlu kita benahi di sini, kita kita buang angin di bagian kaki ya. Ini terasa gumpal-gumpal di bagian kaki. Jadi di sini kaki ini banyak manfaatnya, pertama menghilangkan varises ya yang ada di bagian di sini ya, terutama kalau bagi olahraga yang aktif ya. Dan juga di bagian tepuk di sini pergelang kaki ya, di bagian pergelang kaki ini sering kram dan sering kalau diinjakkan ya, di bawah jalan atau di bawah berdiri sering terasa denyut-denyut ya, rasa denyut kaki itu, rasa ditusuk duri ya. Nah, jadi sambil kita lanjutkan buang angin di bagian hidung. Kadang
betis kaki ini ya sering kram malam apabila kita banyak berjalan atau banyak melakukan aktivitas. Jadi di betis ini selalu terasa terasa kebas dan terasa kram apabila kita kurang berolahraga atau melakukan banyak aktivitas. Jadi perlu kita benahi di bagian kaki ya. Kaki ini sangat berperan menahan beban dan segala kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita ya, karena dia menahan beban tubuh tambah dengan berat badan kita lakukan sehari-harinya. Perlu di sini benahi buang angin di bagian kaki ya, karena di kaki ini juga banyak terdapat saraf-saraf yang melelai ke bagian pinggang ya. Jadi pinggang, bahu, untuk buang air besar ya. Jadi buang air besar kita kadang-kadang tidak lancar ya. Jadi perlu kita benahi di bagian kaki. Jadi ini perlu guys kita lakukan untuk pemijatan paling minimal ya sebulan sekali ya, paling minimal. Jadi yang lebih bagusnya 2 atau 3 minggu sekali agar terhindar dari segala macam penyakit seperti stroke dan dan saraf kejepit ya. Jadi kaki ini sangat perlu untuk dibetulkan saraf-saraf yang ada di bagian titik-titik tertentu ya. Jadi untuk penekanan pemijatan ini perlu sesuai dengan faktor umur ya. Kadang umurnya masih muda ya, jadi tekanannya sesuai dengan faktor umur. Ada umurnya yang lebih di 80 ke atas, jadi sesuai kita menekankan pemijatan di bagian kaki atau di bagian anggota badan ya, itu kita sesuaikan dengan faktor umur. Jadi ada salahnya kita istilahnya merelaksasikan badan, karena badan ini lama untuk dipakai ya. Jadi kalau kaki ini ibaratnya menyala, jadi di sini akan terganggu semua aktivitas ya. Aktivitas berjalan tidak bisa, melakukan gerakan susah. Jadi penting ini pondasi ini kita betulkan dan kita benahi. Jadi di sini bagian telapak kaki ini ya, di sini adalah titik-titik saraf yang di bagian kepala, di bagian perut di sini ya. Sini ini bagian untuk buang air besar di sini ya. Jadi semua titik ini kalau kita lakukan dengan tepat, dia akan melelai bagian yang diserang dengan sakit. Artinya kalau perut kita nyala ya, jadi di sini dia akan terkontaminasi ya, terkontak gitu ya, berelai lah. Jadi di sini perlu kita lakukan pemijatan itu sesuai dengan titik-titik tertentu ya, dan tindakan untuk melakukan pemijatan itu sesuai dengan juga faktor umurnya. Makanya setiap pasien kita tanya umurnya berapa, apakah bisa dia menahan tekanan, tergantung daya tahan tubuh ya, yang bisa menahan beban sakit ya. Mas lihat, jadi di sini
sama kaki kaki kiri dengan kaki kanan ya, posisinya sama ya, sama-sama menahan beban. Apabila kaki ini tidak dia seimbang, ya jalan kita akan terasa apa namanya, terasa beda gitu ya, terasa tidak balance gitu ya. Jadi kaki ini ada yang masalah di bagian yang doli, ada yang juga yang tahan terhadap karena sesuai dengan penyakit yang diderita ya. Jadi, setiap seseorang itu tidak sama penyakit yang dideritanya. Ada juga yang sakitnya di bagian pinggang, ada juga sakitnya di bagian bahu ya. Itu tergantung pola makan juga. Ya, pola makan itu menentukan apa namanya, sehat seseorang itu, atau apa namanya, pola makannya yang teratur. Nah, itu tergantung dengan apa sehari-hari ya, makanan yang dikonsumsi sehari-hari maksudnya. Oke guys, di sini terus benahi terus di bagian apa namanya, pinggang ya, bagian badan. Di sini nampak ya, di sini nampak merah, di sini enggak ya, di sini karena anginnya di sini udah berkurang, jadi di sini juga ada angin yang terlalu banyak di sini ya, mengeluarkan angin. Ada juga yang tidak mengeluarkan angin seperti ini ya. Ini mungkin belum ya. Ini sudah kita lakukan buang angin di sini dengan gelas pop ini ya. Jadi apa di situ anginnya keluar atau enggaknya gitu ya. Jadi sini kita keluarkan angin melalui apa namanya, kerokan dengan alat ini ya. Jadi alat ini sangat membantu ya. Jadi dia tidak akan mencederai kulit ya, karena sebelumnya kita lumuri dengan minyak zaitun ya. Ini minyak zaitun khusus untuk apa namanya, untuk pemijatan bagian tubuh ya. Jadi di sini nampak tanda anginnya sudah keluar. Ini kali mungkin di begadang juga ini apa namanya, minum es ya, minum es berkepanjangan karena cuaca ya, karena faktor cuaca juga, cuaca terlalu panas, sangat ekstrim ya panasnya. Ini akan mempengaruhi tubuh kita, juga masuk angin. Jadi ini perlu guys, kita ini di check up ya. Jadi untuk check up ini perlu kita keluarkan anginnya agar badan lebih berasa enteng ya, atau badan terasa lebih ringan dan lebih fresh ya. Jadi tidak semua mungkin ya seseorang yang kita keluarkan anginnya selalu banyak ya. Ada juga anginnya sedikit, ada juga anginnya terlalu banyak, dan ada juga yang merasa geli ya. Ini karena bapak ini jarang melakukan pemijatan, tidak rutin ya maksudnya ya. Paling-paling ini paling ya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali melakukan pemijatan. Jadi kalau rutin untuk melakukan pemijatan ini
Jadi saraf-saraf itu dia akan aktif semua, jadi dia tidak akan merasa sakit. Karena pertama yang kita lakukan adalah memberi jalan lancar sirkulasi darahnya, agar darahnya selalu aktif ya. Jadi tidak ada penyumbatan lagi di bagian tubuh, makanya badan kita akan selalu terasa rileks dan nyaman serta fresh ya. Jadi ini perlu kita lakukan dengan siapa saja, menunjukkan yang terpenting dia bisa memahami tentang masalah tubuh ya. Jadi anatomi tubuh ini perlu juga diketahui oleh tukang pijat. Dia harus memahami di mana titik-titik yang harus kita berikan tekanan keras dan tekanan yang sedang atau tekanannya yang lembek ya. Jadi tidak semua tekanan itu kita berikan kepada sang pasien itu. Melakukan pemijatan itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan ilmu, kemampuan, dan selama dia menjalankan aktivitas ya. Kadang-kadang seorang pemijat itu kadang-kadang dia tidak memahami tentang melakukan pemijatan dan anatomi tubuh seseorang itu. Jadi kadang-kadang orangnya kurus, ditekannya kuat-kuat, jadi dia tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan keseimbangan tubuhnya, dia menahan tekanan terlalu kuat. Jadi kalau bapak ini mungkin ya umurnya baru mencapai sekitar 30-an ya. Jadi bapak ini termasuk strong, kuat, dan tahan untuk menahan tekanan, juga tahan terhadap imun tubuhnya ya. Nah, untuk pemijatan ini sangat banyak fungsinya untuk memperkuat daya tahan tubuh atau imun tubuh ya, dan juga mengurangi risiko sakit kepala, stroke, dan varises, serta saraf kejepit dan nyeri otot dan nyeri pinggang dan sakit kepala serta pusing. Jadi semuanya di sini sangat banyak manfaatnya dalam pemijatan ini. Oke guys, kita lanjutkan untuk pemakaian alat ini. Jadi alat kodok ini sangat kita membantu. Di sini ada 4 sisi ya di sini ya. Dia akan membantu gerakan geseran tersebut menjadi sela-sela gumpalan darah atau titik-titik tertentu ya, seperti ini ya. Jadi di sini akan lebih terasa titik sarafnya yang yang tersumbat ya maksudnya. Jadi perlu kita karena sesuai dengan geli apa sakit Pak? Oh geli cepok sakit katanya. Geli-geli sanang. Oh geli-geli sanang katanya. Jadi Bapak ini jarang juga ya melakukan pemijatan itu, artinya enggak rutin ya Pak ya. Nah, jadi usahakanlah Bapak melakukan pemijatan ini agar rutin, agar terhindar dari stroke dan saraf kejepit dan sakit kepala dan lain-lain. Jadi di sini sangat itu terpulang kepada oknum ya, terpulang pada seseorang yang ingin mempertahankan kesehatannya
agar terhindar dari segala macam penyakit yang akan datang tiba-tiba. Kadang-kadang ya penyakit itu tanpa diundang dia sudah datang, tapi untuk di apa namanya, untuk diusir atau dibuang dia memang susah, karena dia udah apa namanya udah membuat satu kerajaan di tubuh ini. Jadi jangan dipelihara ya kalau sakit itu. Jadi kalau sakit itu dipelihara, jadi dia membuat satu apa namanya, suatu kerajaan di dalam tubuh. Jadi selalu dia merasa sakit, selalu dia tidak mau diurut ya, karena badan ini tidak pernah dilakukan apa, pemijatan itu secara rutin. Jadi dia penyakit itu akan bersarang dia di dalam tubuh. Jadi sini kita benahi di bagian bahu. Ini bapak ini sering juga konsumsi apa ini, apa namanya, es ini. Kalau di sini keras nih pak, rasa nih, rasa kerasnya pak. Di sini terjadi pembekuan darah di sini. Makanya ini banyak beban pikir ya. Jadi beban pikir terlalu banyak. Jadi bapak ini kadang-kadang terlalu sibuk siang malam. Jadi badannya kurang fit gitu ya. Jadi nah, yang saya rasakan di sini banyak gumpalan yang masih tersisa di bagian tubuh ini ya. Coba miring pak. Teruskan kaki. Iya, oke. Umurnya berapa sekarang pak? Oh 40, oh masih muda ya pak ya. Lemas kan pak, relax. Relax aja pak. Lemas lagi pak. Coba pak lemas, relax aja. Lebih apa dia, lebih kuat dia ininya. Jangan bapak tahan, lemaskan aja dia. Coba balas pak. Jadi dia masih belum bisa melenturkan badan ya. Jadi apabila badan ini sudah lentur, dia pasti akan apa namanya, lunak. Lunak, relax aja. Jangan ditahan pak, jangan ditahan. Ini masih tertahan. Dia tidak bisa bisa dipaksa dia pak. Dia harus relax betul dia. Nah, jadi belum full dia, ini masih tertahan nih pak. Masih tertahan nih, keras. Nah kan, dia kalau tertahan pak, otot itu dia takkan bisa aja dia di masih tertahan pak. Jadi bapak belum bisa merelaksasikan badan. Artinya gini pak, lemaskan badan full gitu. Jadi kita apabila bisa merelakskan badan secara full, itu bunyinya betul-betul full dia, betul-betul nyaris bunyinya itu keras gitu ya, bukan nyaris tak terdengar ya, nyaris keluar krepeknya itu memang luar biasa. Ini contohnya ini bagian tangan ya, ini jaraknya mungkin ada lebih kurang dari 1,5 meter dari kameramen ya. Jadi sini akan terasa lebih bunyi. Jadi bagian pinggang ini penting ya untuk memberikan otot pinggang di sini, jadi dia lebih ini, dia lebih rileks. Nah ini masih tertahan nih pak. Kalau digoyang gini pak, masih bapak tahan ini, jadi belum betul rileks bapak. Jadi belum betul-betul rileks bapak. Jadi kalau rileks itu pak, dia sekali didorong aja pak, dia udah full dia bunyinya. Ya. Di bunyi itu memang betul-betul macam apa ya, macam kejar-kejaran gitu bunyinya. Kadang-kadang
gantung ya. Seseorang tuh menahan apa ya, menahan rasa sakit. Kadang daya tahan tubuh seseorang tuh nggak sama ya, mungkin ya. Walaupun umur masih muda, tapi kalau saya ini udah umur 55 tahun, jadi tenaga itu tidak 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 bisa diukur dengan faktor umur ya. Jadi kadang-kadang betul nggak Pak? Ya, betul. Jadi umur umur itu tidak menjamin itu ya, tidak menjamin apa seseorang itu tahan di urut apa enggak gitu. Jadi kadang badan orang tuh besar, dia nggak tahan di urutnya. Jadi karena selama ini orang itu suka memanjakan badan. Nah tuh, jadi kan kalau bapak relax kan bunyi dia nih, full dia kan. Ya, iya kan. Nah ini salah satu contohnya. Nah dia bapak betul-betul relax, pasti dia bunyi dia. Jadi kalau bapak tidak relax, bapak menahan otot, itu waktu kita lakukan keropak. Nah ini kan relax nih. Nah, tapi kalau bapak tahan ini, bapak tarik ototnya, dia nggak akan mau bunyi Pak. Dipaksa pun dia tetap nggak mau gitu. Karena otot itu tadi dia berlawanan, nah, gitu. Dia tak sempurna dia berbunyi. Gitu. Jadi ini kita lakukan ya, tujuannya agar saraf-saraf di bagian tangan selalu aktif dan tidak mudah kram ya, dan tidak mudah kapocong kata orang Minang ya. Nah, jadi di sini kita perlu penekanan di bagian perut ya, bagian perut, di bagian dada, di bagian pinggang, jadi kena titiknya semua. Jadi dia akan terasa ya, merelai dia ya, merelai dia ya. Nah, masih bunyi lagi kan, masih bunyi lagi dia, masih 2 kali bunyi. Karena bapak ini sudah nggak bisa ya, udah berani apa namanya istilahnya, relaxkan badannya, agak mulai sempurna lah. Jadi sini terasa, di sini terasa masih gumpalan di sini. Jadi gumpalan yang ada di tangan ini karena faktor apa ya, faktor angin atau faktor cuaca ya, faktor cuaca di sini. Jadi perlu apa namanya, kebijakannya itu rutin ya kalau dapat ya. Tapi kalau nggak dapat rutin ya apa boleh mau, apa boleh buat ya Pak ya. Di sini coba Pak ini kan, kan bunyi ada kan Pak. Ya dengan sendirinya, nah, ini dia akan bunyi. Dia akan lebih apa namanya, lebih berasa ya, lebih ringan gitu, jari-jari itu akan lebih enteng ya. Di sini ada bapak ini keluhannya bagian perut ini ya. Ini bagian perut, bagian pencernaan, mungkin ada yang terganggu di sini karena beliau ini sering terlalu makan kali ya. Kita prediksi ya seperti itu. Jadi perlu ini bapak ini kita tangani paling enggak ya sebulan sekali, bagusnya sekali 2 minggu ya. Jadi biar bapak ini tetap eksis, tetap awet, tetap bugar selalu. Coba bagian ini Pak, dadanya. Ini dada bapak ini pasti agak sendat ini ya. Pernapasan beliau mungkin agak kurang ini ya. Tidak apa ya Pak ya. Artinya tidak terlalu apa ya. Apa itu Pak? Luar biasa, super. Jadi termasuk bapak ini apa namanya, ini saraf yang di bagian dada ndak apa namanya, ndak aktif ya. Artinya
nggak pernah tersentuh dengan alat ya. Jadi coba bapak relax aja. Nggak usah bapak ini, nggak usah bapak pikirkan ini apa alat yang ada di tubuh kita. Gali-gali sana sakit. Gali-gali sana campur sakit, gali-gali sana bercampur sakit. Jadi geli senang bercampur sakit. Luar biasa Jadi, cuy. luar biasa ya. jadi beliau ini tidak pernah apa membetulkan bagian dada di sini. Nah, ini bukti ini Pak ini merah. Super sekali Pak. Luar biasa. jadi Bapak ini memang jarang ya. Luar biasa guys. Terasa. Luar biasa Bapak ini jarang diurut. Jadi sekali diurut ya semuanya ada bercampur sakit, senang, Sakit, geli. geli, senang. Jadi di sini ada 3 nano rasa geli, sakit, dan senang ya. Bagus, Pak. Biasanya di sini guys, ini biasanya bunyi di sini ya. Bagian kaki ya. Karena ini sering terjadi Infeksi kan? enggak, gumpalan di Gumpalan. sini, Jadi Pak. gumpalan itu apa cuy? Gumpalan ini karena angin Pak yang menumpuk, Jadi jadi dia urat atau terjadi gimana tuh? pembekuan Pak karena Pembekuan. ya pembekuan darah. Jadi pembekuan darah ini disebabkan karena faktor cuaca ya. Pertama angin ya, angin ini akan dia tersumbat, dia akan membuat suatu gumpalan di dalam darah. Nah, jadi apabila kita pecahkan dia terasa dia sakit. Nah, tapi kalau udah lepas gumpal-gumpalan tadi dia akan lebih berasa ringan Pak, akan lebih berasa enteng gitu. Jadi beda aja Pak. Oke. Karena Bapak ini enggak rutin ya melakukan pemijatan, makanya ada 3 rasa di sini, nano ya, sakit, geli, senang. Jadi ada sakit, ada geli, ada senang di sini karena otot-otot beliau ini jarang tersentuh dengan alat atau tersentuh dengan benda lain ya, seperti ini ya, contoh ya, ini ya, seperti ini kita contohkan ya. Nah, ini pasti geli-geli senang nih, betul enggak Pak? Ini satu lagi. Jadi beliau ini enggak pernah tersentuh dengan alat ini. Nah, ini jadi dia akan terasa asing ya di tubuh itu. Jadi tubuh itu perlu dibantu dengan alat refleksi dan supaya dan mas Pak, dan supaya dia berkesinambungan ya. Nah, jadi di sini luruskan Pak. Nah sini ya, di sini guys, ini untuk urat, untuk membetulkan saraf-saraf pinggang ya. Kalau pinggang itu bermasalah, di sini akan terasa ini. ini baru dirasakan Bapak ini karena di sini ada gumpalan ini Pak. Betul Pak. Nah, ini. Betul enggak ada gumpalan di sini Pak? Betul. Perih. Perih, bercampur ini apa ya? Perih campur geli, campur enak. Luruskan Pak kakinya Pak. Nah, dia kontak ke pinggang tuh Pak. Hah? Nah, di sini karena dia pedih Pak, karena dia pedih, karena di sini ada gumpalan di sini. Jadi kalau udah pecah gumpalan ini, dia udah nggak perih lagi Pak, udah ringan dia. Karena dia ini otot ini kan, dia istilahnya untuk kekuatan kuda-kuda Pak. Artinya kalau kita main silat, dia kekuatan ini Pak, kekuatan kuda-kuda ini sangat. Kalau umpamanya main silat ini kan, dia orang bisa berdiri di sini karena kokoh dia kan, kuda-kuda itu. Dia perlu dibenahi kuda-kuda itu. Jadi kuda-kuda itu sangat penting Pak. Di sini
memastikan ya Pak, di sini harus rapat di sini. Untuk kalau dia ada rapat di sini, di pinggang terasa nyaman di sini Pak. Nah, ini kan rapat nih Pak. Pinggang Bapak yang sebelah 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 kiri ini oke. Ini kita coba yang satu lagi ya. Satu lagi. Nah, Itu urat apa tuh? ini urat kaki pinggang nih Pak. Pinggang ya? Ya. Jadi pinggang Bapak kurang konsumsi air ya. Jadi Terus kan? air itu Pak dibutuhkan oleh tubuh 70% Pak, yang harus dibutuhkan tubuh. Jadi tubuh itu perlu dia pemasok air. Jadi Bapak mungkin dalam satu hari ini mungkin 1 liter tak cukup. Nah ini akibatnya. Jadi ini harus lurusin. Ya kalau tak lurus Pak, jadi urat ini dia tak sempurna dia Pak. Nah, dia tak mencapai kesempurnaan untuk merelai ke pinggang. Dibantu. Super ya Pak. Luar biasa. Hah? Gimana? Luar biasa. Luar biasa ya. Apa itu Pak yang ini? Bapak pakai remote? Iya. Luar biasa guys. Luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kalau nano geli sakit oke. Tiga rasa ya Pak ya. Tiga rasa. Terasa seperti Ya, ini bermasalah di bagian bermasalah pinggang ya, ya. betul, betul. Jadi Dibenahi ya, dibetulkan. luar biasa. Karena Bapak makanya dilawan karena ini jarang Tersentuh ya. jarang tersentuh, jarang dibetulkan urat pinggang ya. Nah, di sini. Kita mana anjing cuy. Ah, berapa? Nggak luri Pak, luri. Jadi bunyi itu Pak. Jadi sasarannya Bapak nggak lurus badannya. Oh gitu, lurus ini. Iya. Jadi kalau dia lurus Pak, jadi posisi urat itu dia tetap ini. Nah. Jadi urat itu perlu dibenahi. Nah, ini. Jadi ini urat-urat ada yang terganggu. Bapak duduk. Nah, sini guys, di bagian punggung Bapak ini terjadi apa namanya memar sedikit ya. Memar bukan karena memar dipukul ya, ini memarnya karena ini kita penarikan alat bekam ya di bagian punggung, nanti beberapa hari hilang, 1 atau 2 hari hilang, tapi akan lebih terasa, lebih ringan dan lebih enteng ya. Jadi lebih fresh. Jadi sini kan masih ada Pak gumpalan-gumpalan di sini, titik stroke sini Pak, stroke tangan. Nah, itu. Jadi sini juga apa di stroke di bagian ini titiknya Pak, titik stroke dia kontak dia itu Pak ke jari-jari. Nah, dia macam disentrum dia Pak. Jadi perlu kita berikan tekanan titik saraf di bagian-bagian tertentu ya, seperti saraf kejepit, apa namanya? Kalau itu urat apa tuh Pak? Yang mana Pak? Yang barusan. Yang ini Pak. Oh yang ini urat belikat. Jadi ini urat belikat. Makanya dia kalau udah urat belikat ini kalau udah kita benahi betul-betul dia sudah apa namanya sudah pecah angin-angin yang tersumbat di urat belikat ini, dia akan lebih badan itu lebih terasa enteng dan lebih terasa ringan dia. Di sini kan masih terasa apa ya Pak? Keras dia. Jadi sini masih terasa kaku ya. Jadi belum bisa diambil. Ini masih keras, belum bisa diambil. Jadi biasanya kalau udah ambil dia udah bisa tertarik dari bawah ke atas ya. Jadi perlu kita ulangi beberapa pemijatan yang di bagian otot yang kaku ya, di otot kaku ini Pak.
membuat kita susah tidur, susah makan, dan susah melakukan aktivitas ya, karena terasa berat. Jadi pasti kita kita lembabkan dulu ototnya, baru kita benahi angin-angin yang sumbat di bagian beban ya. Jadi guys, di sini untuk terapi kepala ya. Jadi terapi kepala ini perlu penanganan khusus ya, untuk bagi pemijat-pemijat atau pemijat pemula ya. Dia harus hati-hati melakukan pemijatan ini, karena ini di bagian saraf kepala, dia tidak sembarangan, bukan kalau ahlinya ya. Jadi harus hati-hati melakukan pemijatan ini, harus kita pandu ya. Kenapa? Karena di sini bagian kepala ini tidak mudah ya, dan tidak gampang melakukan dimana titik-titik yang harus kita lakukan, dan dimana yang harus kita buat tekanan keras, dari mana harus kita buat tekanan lemah. Contohnya di bagian mata ya, bagian mata ini kita lakukan pemijatan atau terapi ya. Jadi agak tekanannya agak kita makin sedikit ya, kita kurangi sedikit. Jadi untuk tekanannya di bagian di sini, bagian kepala, kita melakukan tekanan keras ya, karena di sini menisek otak ini perlu pemijatannya di sini sesuai dengan otak titik. Jadi ini untuk bagian kuping ya, kuping ini sangat berfungsi untuk menghilangkan atau mencegah stroke di mulut ya. Jadi kalau mandi pagi itu Pak, jadi kuping ini ditarik Pak, ditarik ke depan 7 kali ya, kalau bisa lebih Pak, ini ke belakang juga gitu. Jadi di sini fungsinya Pak, jadi urat yang di sini dia untuk pendengaran ya, pendengaran kuping lebih nyaring, dan di sini saraf yang di bagian mulut sini THT ya, telinga, hidung dan tenggorokan ini, dia akan menyatu jadi kuping di sini Pak. Nah, jadi di sini untuk membantu stroke yang ada di bagian mulut. Kadang mulut itu bisa merot ya, ngomongnya nggak cemplang gitu ya, nggak lurus gitu. Kalau sakit dia bilang atit gitu, nah, lupa dia kan. Nah, jadi di situ sering orang keseleo ngomongnya. Jadi perlu kita lakukan pemijatan di bagian kuping ya. Jadi bagi yang ini ya, ahli-ahli pijat yang lainnya mungkin lebih memahami ya. Tapi untuk pijat-pijat yang istilahnya yang ada pijat online itu apa namanya Pak? Jadi kadang-kadang masas masas online ya. Jadi kan orang itu kan belajarnya kan dari buku ya. Jadi dia tidak sempurna karena tidak ada yang memandu ya. Karena kalau pemijat ini dia harus mempunyai paling tidak panduan kepada orang tua yang sudah mahir ya melakukan pemijatan ini. Dan kedua, dia juga mempunyai sertifikat ya, artinya ada semacam penghargaan ya dari pihak swasta, pihak pemerintah, dan yang lainnya. Jadi kepala ini jangan sembarangan kita lakukan kalau bukan ahlinya. Sama ibaratnya kita membuat baju ya, membuat pakaian, semua orang tuh bisa jahit ya. Tapi kalau kita buat pola baju itu, kalau enggak enak di badan, kalau kita lakukan bukan ahlinya, tukang
tukang jahit itu rasanya cemplang rasanya Pak. Ketiaknya ada yang sempit, makanya nggak nyaman gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau ahlinya yang tukang baju tersebut, kalau dia memang udah mahir, dia akan baju itu kan terasa enak dipakai ya gitu kan. Jadi sama juga dengan tukang rumah, tukang pijat, jadi eh, melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa namanya keinginan kita ya Pak ya. Sesuai juga dengan keahlian seseorang itu. Jadi kalau dia tidak ahli, dia di bagian jahit menjahit, tidak usah kita ibaratnya ragu ya Pak ya. Jadi pakaian kita akan tidak nyaman dipakai. Begitu juga dengan pemijatan. Kalau pemijatan ini tidak sesuai dengan keinginan kita cari pemijatan yang cocok untuk tubuh kita. Atau tukang pijat itu bisa dia memandu di mana sisi yang sakit dan di mana posisi yang tidak nyaman gitu ya. Kita lepaskan aja di sini. Kita harus kita pandu ya untuk melepaskan di bagian di bagian kepala ya Pak ya. Lemaskan lagi Pak. Nah, jadi Bapak masih menahan kan, masih ada rasa takut ya Pak ya. Jadi Bapak ini belum sepenuhnya dia memberikan kepercayaan kepada seseorang, karena dia masih menahan rasa takut, rasa ini segala macam. Nah, jadi tidak usah ragu, kalau udah ahlinya yang megang ya Pak ya. Jadi Bapak masih ragu-ragu gitu melakukan pemijatan ini. Jangan dilawan dan jangan ditahan. Coba Bapak relaxkan badannya Bapak. Ini kuat Pak. Ini kuat. Ini kuat ya, jangan dilepas. Kalau Bapak lepas di sini, muka saya habis nih Pak. Jadi ini jangan Bapak lepas. Jadi ini relax, santai aja, lemas. Jadi busukkan dada yang belakang, relax aja Pak, santai, lemaskan. Nah, benar kan? Enak kan? Coba lagi Pak. Kuat ini, relaxkan badannya, santai. Benar kan? 2 kali kan Pak? 2 kali dikerepak, makanya pinggang terasa lebih. Setelah berbunyi, napas terasa lega. Maka kenapa Pak? Karena di sini dikerepak di sini, Bapak kan membusungkan dada. Iya. Maka di sini akan terasa lapang di sini ya. Iya. Rongga-rongga dada akan lebih terbuka. Makanya pernapasan kita terasa lebih plong ya itu Pak ya. Tapi harus yang ahlinya yang bisa. Ya, kalau betul. yang tidak ahli nanti Bisa. akan terjadi efek yang tidak Oke. baik. Ya, oke, terima kasih. Luar biasa. Pak, udah berapa lama Pak? Tahun 89 saya melakukan pemijatan ini. Sudah lebih 20 tahun. Lebih 30 tahun ya. Oke guys. Mantap guys. Sip. Luar biasa.